Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di event di hari kedua. Sebelum mulai, kita berdoa dulu saya kepada masing-masing. Berdoa mulai. Baik, cukup. Kita langsung mulai. Saya share screen dulu. Jadi kemarin kita sudah sampai running template-nya. Jadi nanti kita akan coba pindahin template-nya ke project yang kemarin kita buat. Di template chat ini. Nah, ini untuk template-nya. Nanti kita akan coba pakai yang chat page-nya ini aja nanti yang akan kita pakai. Kalau untuk Dart itu apa, Flutter itu bagaimana, terus widget itu bagaimana, teman-teman bisa ikuti yang ada di LMS gitu, atau mungkin next umpama saya bikin event yang lah seperti ini nanti saya infoin lagi, yang untuk Dart atau Flutter basic gitu. Soalnya saya juga ada planning untuk bikin yang kelas untuk Flutter basic juga gitu, supaya back to basic lagi lah gitu. Selain yang study case gitu. Tapi study case tetap jalan gitu. Di bulan depan juga akan ada study case, cuman nanti ada satu waktu untuk membahas dat basic sama Flutter basic lah. Dan mungkin saya akan ada teman lah yang akan bantu gitu. Dan nggak kalah canggihnya lah gitu. Oke, nah ini untuk template-nya. Nah ini saya coba copy ini, terus saya akan pindahkan ke kemarin kita buat namanya ini Flutter Google AI ini ya. Ini saya taruh di sini aja, kosong. Nah, iya, ini ya kemarin ya. Nah, ini saya pastekan di sini. Nah, dia butuh widget chat bubble. Saya buatin foldernya aja widget. Terus, oh ini semuanya aja ya ini kayaknya. Saya copy, saya pindahkan ke sini. Nah, terus di sini di mainnya ini saya nggak pakai IDX ya karena waktunya terbatas. Nanti kalau ada isu jadi kelamaan. Jadi saya pakai ini aja. Nah, kalau teman-teman mau nyobain IDX, cobain aja. Itu bagus. Tadi aku udah nyoba. Bagus kok gitu. Untuk latihan cukup gitu. Oke, saya ke sini. Ini, ini saya hapus saja yang My Apps-nya. Bukan My Apps tapi ya My Home. Terus ini saya ganti yang chat page. Oke, running. Karena kalau project itu kan ada NDA-nya ya. Jadi ada yang mungkin boleh dipublish, ada yang nggak boleh gitu. Dan itu biasanya kan rahasia ya teman-teman. Jadi hal seperti itu diperhatikan juga ya. Jadi nggak bisa setiap project itu di-share gitu. Kadang kalau saya story aja tutup-tutupin aja gitu. Tuh apa. Nah, nanti bentuknya seperti ini, bentuk apa itu chatroomnya lah ibaratnya. Nah, chatroomnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa apa itu kayak sebelah sini itu untuk si Gemini-nya gitu kan. Nah, di sini chattingan kita gitu. Ini kan baru sampelnya aja ya teman-teman ya. Baru sampel inilah gitu. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan template ini ya kan kita sambungkan dengan ini apa itu generatif modelnya gitu ibaratnya si promnya yang kemarin kita buat gitu. Nah, sebentar nanti chatting. Nah, cara gimana? Nah, ini saya kemarin udah buat sampelnya. Sebentar. Nah, ini saya ganti dengan trial chat. Nah, jadi logikanya, jadi gini, saya coba ceritain logiknya. Ya, di sini nanti untuk generatif AI-nya itu nggak di sini, tapi ada di chatbot sini. Karena ini kita cuman sederhana, apps-nya sederhana dan nggak pakai state management atau apa itu desain Python dan lain-lain. Pokoknya kita coba yang penting apa itu si
generatif AI-nya itu bisa kita pakai di aplikasi chatting gitu. Dan di sini pun nggak ada loginnya gitu, nggak ada registernya. Pokoknya langsung masuk kita chatting gitu. Nah, jadi nanti di halaman si chatpage itu kita akan membuat satu model ya kan dari generatif model gitu. Nah, modelnya pakai Gemini Pro gitu. APK-nya nanti APK yang kita dapat dari si AI Studio yang kemarin kita praktekin gitu ceritanya. Nah, setelah itu, nah kalau yang is loading ini untuk nentuin ini lagi loading, lagi proses apa enggak gitu. Nah, lalu ini untuk chat awalannya, jadi tinggal gantung namanya kayak gini. Saya Gemini gitu kan, Gemini AI bisa saya bantu gitu ibaratnya. Nah ini kita kasih Gemini aja, Gemini AI. Nah, terus si chat bubble ini saya taruh di list view. List view itu dia widget untuk ngehandle apa itu data list gitu sebenarnya. Oke. Nah, list view terus di sini saya reverse supaya yang terbaru itu ada di paling bawah. Terus dia kita pakainya yang always scrollable fisik gitu. Jadi dia bisa digeser ke atas gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, ini chatnya juga saya balikin gitu. Chat ini yang dari sini. Nah, ini nggak saya kasih final supaya nanti ini bisa di tambah datanya, tambah datanya. Jadi kita chatting ditambahin gitu. Nah, itu ada di mana? Ada di kontainer di bawah. Nah, ini saya taruh di bawah teksnya ini pakai pakai ini. Nah, itu ketika nanti di si kita lagi ngetik di sini nanti ditangkap sama si controllernya. Controllernya. Nah, ketika diklik send, nah send itu dia sebenarnya ada di sini. Nah, ini icon ini ya, icon send. Jadi is loadingnya ketika dia false ya kan. Ketika dia false, dia akan ke sini. Ini kan kondisi. Jika true dia loading, tapi jika false dia ke sini ke icon button. Nah, di icon button ini saya pakai icon send ini. Nah, di sini ketika diklik si is loadingnya saya ganti true statusnya supaya dia loading kan. Kalau true kan dia loading nanti di sini loading ini. Nah, setelah loading si kontennya ya kan, si kontennya itu dia perlu ngirim konten.txt kan. Nah, ini si message controllernya teksnya saya masukkan ke sini konten. Nah, kontennya baru masukkan ke model. Model konten dimasukkan. Kita tunggu responnya gitu. Nah, responnya. Tutup aja ini. Nah, ketika responnya sudah dapat, kan kita wait kan ditunggu ya. Nah, ketika sudah dapat responnya saya masukkan ke chat bubble-nya lagi gitu. Nah, ini titik 3 kali ini berarti chat bubble sebelumnya saya tampung lagi di situ. Terus saya buat baru di bawah sini. Saya tambahkan ya kan. Eh, saya tambahkan message-nya itu yang saya ketik ibaratnya gitu kan. Saya ketik. Nah, terus chat bubble-nya saya tambahkan gitu. Ya, sebentar ini yang tidak mengerti ini. Nah, ini responnya gitu ceritanya. Nah, yang kiri si Gemini AI-nya dia akan nulis gitu message-nya. Dia nulis respon teks itu. Tapi kalau respon teksnya itu nul, nul nih. Kalau dia nggak dapat error atau kenapa-napa ya kan atau nggak ada respon, dia ada tulisannya kayak else-nya lah. Else-nya itu maaf saya tidak mengerti. Tapi kalau ada dia nunjukin di sini. Ini tanda tanya dua itu artinya kalau nul dia akan atau kalau dia kosong dia akan nunjukin. Tapi kalau ada isinya dia akan ngurus ini gitu. Dia akan munculnya yang ada di respon teks gitu ceritanya. Habis itu si message controllernya saya clear biar kosong lagi. Habis itu is loadingnya saya kasih false supaya muncul lagi si apa itu iconnya gitu. Logikanya seperti itu. Nah kita coba pasang sekarang. Nah, pertama ini kita tutup dulu aja. Nah, di sini ini nggak perlu. Oke. Nah lalu kita ke chat page ini. Nah chat page ini kan dia masih oh iya, jadi stats bulan ini kita akan pasang di sini. Nah, yang pertama yang kita pasang sih modelnya dulu. Modelnya kita taruh di sini. Oke. Nah, ini perlu diimport jadi komen titik gitu. Terus kita import si Google Generative AI. Nah, APK-nya gimana? APK-nya kita cek nih. Oh, APK-nya di atas ini. Oke. APK kita taruh di atas ini bisa. Nah, oke. Lalu setelah itu kita buat text controller-nya untuk ngehandle si teks yang akan kita ketik gitu ceritanya. Message controller ini yang akan diurus di sini gitu. Oke, nah di sini teksnya kita ganti jadi
Gemini ini ya, personal assistant ini aja ya. Nah, dia ini sebenarnya. Lalu sebentar. Nah, ini terus saya buat kondisi is loadingnya. Kita pindah kita taruh di sini untuk handle dia lagi proses apa enggak, is loading itu. Nah, sama kata pengantarnya ceritanya. Kata pengantarnya kita taruh di sini. Chat bubble yang pertama lah gitu. Halo, saya uh, Gemini, Gemini AI. Ada yang bisa saya bantu gitu. Nah, untuk fotonya, foto ini acak sih gitu. Saya ambil dari Pravatar gitu. Oke, ini tipenya bubble ini. Ini apa widget yang sudah saya buat lah untuk handle itu gitu. Ini nanti dia kanan apa di kiri gitu-gitu ceritanya. Oke, nah setelah itu kita lanjut lagi di sini. Oke, ini sudah. Nah, di sini di bagian kolom ini, di bagian kolomnya nih the list view ini. Nah, untuk children-nya cons body sebentar. Nah, dia ada kolom, isinya kolom. Nah, kolom kan dia children. Nah, dia ada list view dan container. Nah, list view-nya dibungkus dengan expanded supaya dia memenuhi layar gitu. Memenuhi layar di atasnya, container untuk teksnya di paling bawah gitu ceritanya. Nah, seperti ini kolom yang expanded yang paling atas sama ada container di bawah gitu. Jadi ini pakai expanded list view diisi expanded di sini container untuk si text field-nya gitu. Nih, text field. Nah, untuk yang list di atas, kalau di sini kan ini masih pakai data dummy nih, pakai data dummy masih hello hello hello. Nah, ini kita akan ganti si children-nya itu kita pakai chat bubble ini. Jadi ini children-nya kita nggak pakai yang cons ini, kita hapus. Nah, pakainya chat bubble reserve list gitu. Nah, ini kalau kita save, nah dia udah gini. Hello, saya Gemini gitu ya ceritanya. Nah, ini kok masih nggak gambar gambar orang ini karena si ini coba ya. Berarti di bagian chat bubble-nya ini itu saya coba pakai yang dari sini. Sebentar, chat bubble ini. Nah, ini ada URL fotonya. URL fotonya itu saya taruh di bagian sini. Ada build render. Nah, ini coba saya replace kan di chat bubble di sini. Chat bubble. Kita coba save. Nah, ini ya, ada kayak gambar orangnya gitu. Oke. Nah, setelah itu kita handle di bagian di sini nih. Jadi ketika diklik dia ngapain? Nah, ini send message logic. Ini kan dia belum ada logiknya nih. Ini kalau kita ketik ini, kita send dia nggak ngapa-ngapain gitu karena on press-nya nggak apa-ngapain gitu di sini. Kan gitu ceritanya. Nah, kita coba masuk ke bagian sini. Kita urus di bagian ini. Nah, ini di bagian on press-nya gitu. Di on press-nya ngapain gitu ceritanya. Nah, pertama on press-nya kita set dulu si is loading-nya gitu. Kasih set state gitu ceritanya di sini. Nah, kayak gini ya, set state. Nah, state-nya si is loading-nya kita ganti true gitu. Fungsinya untuk apa? Set state is loading true. Jadi ketika diklik loading-nya true, dia akan nge-refresh layar ini gitu. Yang di-refresh itu yang ada di dalam widget build gitu. Nah, ketika di-refresh, buat apa? Nah, supaya si ini dia jadi loading gitu. Biar biar nggak bisa diklik lagi gitu ceritanya. Nandain bahwa lagi proses gitu. Atau mungkin ada kayak bisa aja dikasih apa itu semacam ada apa itu circular indikator bar gitu kan atau mungkin linear indikator bar gitu di atas sih. Cuma ini kita taruh di sini aja. Nah, caranya gimana? Jadi di sini ikonnya ini kita bisa ganti gitu. Cara gantinya kita kasih kondisi is loading. Nah, kayak gini.
is loading. Kalau loading, nah ini Cupertino Activity Indicator. Ini punyanya si Apple. Coba diklik. Nah, ini loading ya. Iya kan, ini loading. Karena ketika diklik, ini is loadingnya true. Nah, ini kalau true dia akan munculin Cupertino Activity Indicator. Nah, ini kalau Cupertino ya. Kalau kalau Android dia pakainya Circular Progress Indicator. Nah, kita juga bisa kasih adaptif ya. Adaptif dia adaptif. Kalau Android ya Android kayak gini. Kalau dia iPhone, dia akan loadingnya si iPhone kayak gitu logiknya. Nah, lalu di sini, sebentar. Nah, kita lanjut lanjut lagi. Di sini kita set dulu true, jadi biar loading nggak bisa diklik. Nah, setelah itu di bawahnya kita baru urus kontennya. Nah, kontennya sama respon dari si generatif AI-nya gitu ceritanya. Nah, kayak gini. Jadi si generatif konten dia tuh butuh inputan ini ya. Butuh inputan iteratif konten. Nah, konten dan dia iteratif, iteratif itu list gitu. Makanya di sini saya buat final content dia list ya kan. Nah, baru konten teksnya saya masukkan ke dalam gitu supaya bisa masuk. Nah, karena di sini ada await, await itu dia nunggu ini kan lagi proses tuh, proses ke Google-nya kan, proses ke generative AI-nya, iya kan. Nah, itu kan butuh proses, butuh waktu, mungkin 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu. Nah, kita nggak bisa tahu berapa lama, cuman dia asinkronus gitu. Nah, supaya kita sambil nunggu, nah kita kasih await gitu. Kita tunggu sampai selesai. Kalau udah selesai, baru ditampung di variable ini gitu. Nah, generative content response gitu. Nah, karena ada await, await itu asinkronus. Kalau asinkronus itu kita harus di on press-nya itu kita kasih tanda asing di sini. Seperti itu. Jadi biar dia ngasih tahu bahwa function ini itu dia sebuah fungsi yang asinkronus gitu ceritanya. Jadi dia akan diproses gitu. Await-nya akan ditungguin gitu. Nah, setelah responnya dapat, ibaratnya tungguin selesai dapat respon nih, jalan gitu. Nah, baru responnya nanti kita taruh di bawahnya gitu ceritanya. Jadi nanti ketikanku dulu baru di bawahnya dari si Gemini gitu, dari Mbak Gemininya gitu ceritanya. Nah, terusannya gimana? Berarti selanjutnya itu di sini sebenarnya si chat bubble-nya dulu saya tambahkan ceritanya. Nah, gini. Maksudnya gimana? Nah, coba ya. Nah, chat bubble-nya saya perbaharui ceritanya. Chat bubble sama dengan itu chat bubble yang lama itu saya taruh dulu listnya. Terus saya tambah yang baru di bawah ini saya tambah. Nah, tambahnya ya chat chat saya sendiri gitu ini. Message chat saya supaya ada di sebelah sebelah kanan nih, direction di right gitu. Kalau ini kan left gitu kan. Ini right di bagian kanan sini. Gitu message-nya. Fotonya nggak ada foto lah gitu nanti. Di penyalon gitu. Kayak gitu. Nah, terus setelah itu berarti kan kita perlu eh, kayak balesannya dia kan ditaruh di bawah sini kan gitu di bawah sini. Nah, berarti ada satu lagi nih, makanya di sini ada chat bubble lagi, ditambah lagi nih yang dari si si Mbak Gemini ya gitu nih, chat bubble terus ini yang udah tambahan tempatku terus ditambah yang dari si generatif AI-nya yaitu respon nih, respon ini tadi kan respon, contoh ya respon AI gitu ya, respon AI kita taruh di sini respon AI gini teks. Nah, ini maksudnya apa? Kalau respon respon teksnya kan dia kan nullable kan nih, bentuknya null ini kan. Jadi bisa aja bisa aja dapat datanya, bisa aja enggak gitu. Nah, kalau enggak itu saya kasih apa itu teks lah. Maaf, saya enggak ngerti nih maksud kamu apa gitu maksudnya. Maaf, saya tidak mengerti gitu. Nah, kalau fotonya saya pakai foto yang ya yang dipakai lah image 47 biar sama gitu. Ceritanya gitu. Nah, setelah itu saya clear untuk message-nya. Jadi ini saya clear gitu ibaratnya. Nah, clear-nya gimana? Pakai message titik clear. Jadi nanti kosong sama is loading. Nah, is loading-nya saya ganti false gitu. Supaya apa? Supaya ini berhenti gitu nanti. Kalau false, otomatis dia masuk ke icon button lagi gitu. Ini kan udah jadi false, dia nggak akan jalan ini. Jadi udah jadi button lagi. Gitu ceritanya. Nah, sekarang kita coba save. Nah, ini. Kita reset lagi. Oke, kita coba tes ya. Nah, kayak gini coba kita tes. Halo, saya Gemini AI, ada yang bisa saya bantu gitu.
Coba ya. Halo, nama ibu kota Jawa. Bentar, bentar. Jawa Tengah apa ya? Apa ya Mbak? Sampai ya. Nah, dia akan proses. Bentar. Oh ini gagal nih, sebentar. Oh, ini gagal nih. Nah, kita coba cek ini kurangnya di mana. Jadi di sini chat bubble ini message harusnya kan masuk ya di sini ya. Ini nggak masuk dia. Si message foto tab bubble right bubble text. Coba ini juga nggak ke clear. Coba saya refresh lagi. Nah, kita coba ini ya, debug ya nih. Ketika ada proses yang nggak sesuai harapan, saya biasanya debug. Nah, ini kalau di FIC biasanya seperti ini. Jadi ketika kita coding di project pun seperti ini ya, teman-teman ya. Ketika ada problem yang mungkin menurut kita itu normal tapi kok nggak normal, kita kasih breakpoint gitu. Nah, setelah kita kasih breakpoint, kita start with debugging. Nah, gitu. Supaya apa? Kita tahu nih, sebenarnya ada proses apa nih yang nggak sesuai harapan gitu. Karena dengan seperti ini kita akan lihat gitu. Oh, chat bubble tuh datanya apa gitu kan. Nah, ini dapat responnya apa enggak gitu. Kelihatan-kelihatan semua gitu. Nah, wah ini storage-nya nggak untuk lagi nih sebentar. Saya hapus lagi nih. It's- Oke, kita coba lagi tes ya. Halo, ibu kota Jawa Tengah apa ya? Coba kita klik di sini. Nah, nanti dia akan berhenti di sini. Nah, berhenti. Kalau berhenti, semua variabel yang di atasnya itu kita bisa lihat value-nya gitu. Nah, caranya ada di sebelah sini. Nah, kayak di sini. Nah, kita agak panjangin. Nah, ini kayak this di sini. Nah, ini ya is loading-nya true ya karena tadi kita udah set true di sini. Set true. Ya, nah, chat bubble-nya ada berapa? Ada tiga nih, bener nanti ada tiga. Satu, dua, tiga gitu. Nih, ini dia bilang halo saya Gemini. Di sini dia bilang oh, message-nya kosong nih. Message kategori teks. Nah, ini nih. Sama di sini. Ini jika titik doang. Nah, ini yang kayaknya lagi ada problem. Nah, kita coba cek konten ya. Ini konten role user. Konten itu ini ya, ini konten text user. Iya ya. Oh iya, ding bener bener bener. Ini ya, ini kayaknya belum dimasukin ke sini ya. Nih. Yang di sini ya. Oh iya ya. Bener-bener sorry sorry. Nah, iya, makanya pantas kok kosong ya ini. Maksudnya di sini nih controller, message controller gini. Nah, dia nggak mau cons di sini. Ini kita kasih cons. Nah, di sini nih, makanya. Jadi kalau seperti ini kan otomatis yang kita ketikkan ini ya kan, itu
nggak kebaca gitu, nggak kebaca. Nah, karena nggak kebaca ya kan, konteksnya juga kosong, nah makanya respon juga kosong gitu. Nah, ketika saya masukkan ke dalam sini ya kan, itu masih kosong juga gitu, karena nggak ditangkap gitu. Ibaratnya dia ngetik tapi nggak mau dimasukin kemana-mana gitu. Soalnya kontrolernya belum dipasang gitu. Nah, ketika saya clear pun juga nggak ngaruh gitu, karena ya dia nggak dipasang di teks ini gitu. Jadi teks ini dia belum ngelink sama si controller, message controller gitu. Iya bener Mas. Kita coba apa itu refresh lagi ya. Ini ya. Kita lihat ini tadi kan kita kosong. Nah ini karena udah kita apa itu perbaharui, kita coba cek ya sekarang. Hai, ibu kota Jawa Barat apa ya? Kita coba. Jadi ini kan dia generatif kan. Nah, kita coba cek sekarang. Nah, di sini ada kontennya. Part text part ya. Nah ini masuk ya, hai ibu kota atau apa. Nah terus di bagian bubble-nya, coba this, kita ada tiga. Yang kedua itu nih ada deh, hai ibu kotanya apa. Terus yang kedua, lon nih. Nggak tahu nih teksnya oh di sini ya nih. Oh dia bilang di Bandung gitu. Dia bilang Bandung. Gitu. Nah kalau kita lihat di mana di bagian kita bisa lihat di respon AI coba ya. Respon AI nih, respon ini seperti ini. Nih kita lihat ya, kita ambil yang teksnya ini. Dia banyak sih ini ya kayak use meta teksnya gitu kan. Kalau pengen tahu dalam-dalamannya ya teman-teman ya gitu. Nah, seperti ini kalau mau pakai debugging gitu. Dari sini kan ketahuan. Kayak tadi kita oh kosong ternyata emang di sini ya. Thank you tadi Masnya udah ini apa itu ingetin gitu. Oke, nah ini kita next ya gini. Nah, next mana kalau udah aman kita tutup ini apa breakpointnya tadi saya taruh mana? Udah dan ini kosong lagi kan gitu. Wah, eh, kalau Jawa Tengah nih coba ya kita agak-agak typo gitu dia masih bisa nggak gitu. Oh dia di sini ya dia. Kita lanjutin lagi. Oh dia nggak bisa baca dia. Ya coba. Makanan Jawa Tengah terpopuler. Oh ya good. Jadi dia nggak bisa nerusin yang sebelumnya gitu. Nah, maksud saya ibu kota Jawa Tengah gitu ya. Kita coba klik di sini. Semarang. Nah gitu. Nah ini untuk apa itu sederhananya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman mau implementasi di mungkin udah punya softwarenya gitu kan. Terus mau ditempelkan ke apa tuh namanya itu app existingnya itu kan bisa gitu. Nah, ternyata simple gitu, nggak perlu yang ribet gitu. Semua udah diurusin sama si apa ini si Google Generative AI-nya gitu. Nah untuk pricingnya kemarin kita udah cek ya bahwa dia itu apa itu yang pro itu dia masih dianggap free lah gitu. Cuman ada batasannya, batasannya sekitar 60 tag ya per menit gitu. Jadi sama aja satu menit itu satu perintah gitu. Itu kan masih masih masuk gitu. Kita juga ngetiknya juga nggak akan secepat itu gitu sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kalau kita kebutuhannya banyak nanti ada perhitungan tersendiri gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk materinya sampai sini mungkin ya teman-teman ya. Ini akan saya push nanti ke GitHub, nanti saya share di grup gitu. Bentar. Nah, sebelum kita mungkin lanjut ke tajab atau saya coba share sedikit tentang bagaimana apa itu mengganti nama apps-nya gitu nanti di sini habis foto-foto ya coba saya lihat nih yang join ada berapa ini. Wes, ada 97. Sekarang bagi-bagi muk ya Mas Bari ya. Yang sampai akhir nanti ya, yang sampai akhir. Ya. Saya masih punya muk di rumah tuh ada beberapa lah gitu kan karena tiap batch tuh saya juga ambil satu gitu. Nah, kita foto dulu ya, foto dulu ya kan. Nah, ambil foto kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Nanti saya mungkin saya coba sharing agak apa itu? Saya coba lanjut nanti cara ganti nama apps di Flutter gimana sama ngasih icon gitu. Ya, jadi itu kadang hal yang sepele tapi aslinya seru gitu ya.
Wow, tidak seramai kemarin gitu. Udah, nggak apa-apa. Masih masih rame lah di 95 ya. Oke, saya hitung dulu. Satu, dua, tiga. Oke, yang kedua. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Nggak apa-apa, menyala nggak apa. Ini tadi saya matiin karena tadi siang aku ada meeting kan sama klien. Kalau kaget nanti dia, tuh kok kebakaran mas, gitu kan. Enggak, ini event gitu kan. Santai sih di sini ya. Gitu. Nah, oke, kita coba lanjut sebentar ya. Ini soalnya saya jarang share ini juga ya. Apa itu cara? Coba sebentar ini. Nah, kalau standarnya kan kalau kita running dia nama appsnya tuh ya kayak gini Flutter underscore chat gini kan. Terus ikonnya masih icon si Flutter gitu. Nah, sekarang bagaimana sih kita cara mengganti ini gitu. Dan oh ya sama ini coba nanti kita build ya. Saya coba build jadi APK gitu. Nanti teman-teman bisa bisa testing gitu ya. Nah, mungkin biar biar kelihatan ini ya, Gemini personal assistant AI. Kita nggak apa-apa ya. Nah, pertama kalau kita mau ganti si ikonnya ini itu dia ada di bagian Android ya kan terus di apps SRC di bagian main di Android Manifest ini. Nah, ini kita ganti namanya di sini label ini. Kayak gitu. Nih. Contoh ya, Gemini AI gitu ya. Gemini chat gitu ya. Coba ya. Nah, gini. Nah, kalau untuk ikonnya, untuk mengganti icon itu saya biasanya ada kita perlu ikonnya dulu atau gambarnya dulu. Nah, gambarnya saya biasanya generate di sini ada nama websitenya itu ini ya teman-teman ya. Nah di sini dia emang launcher icon generator, jadi saya generator dari sini. Contoh saya kasih di sini apa chat gitu. Nah oke kita coba pakai yang ini. Nah terus backgroundnya saya coba ganti warna apa dia lebih ke sini ya. Nah gini coba ya. Ini mungkin agak kekuningan gini ya. Ini kayak seru nih kayak. Nah terus kita download. Nah kalau di download gini saya buka, terus saya biasanya ambil yang bagian yang di Play Store ini. Nah, ini kan dia agak kecil ya. Terus, oh gini aja, saya geser biasanya ke aset. Nah, kita buat folder aset dulu di sini. New folder, aset. Nah, terus di aset sini ya kita bisa langsung kita geser aja sebenarnya ya. Tapi biasanya di aset tuh ada dua ya, ada dua folder lagi. Itu ada icons gitu, sama biasanya ada image gitu. Nah, ini kita coba geser ke bagian icon aja. Nah, icon terus ini. Nah, sini kita rename aja biar nggak terlalu rename icon gitu. Icon. Oke. Nah, setelah itu biasanya saya buka dulu untuk asetnya ini ya. Coba ya kita buka. Nah, ini kita tulis asetnya itu di aset icons. Nah, gini. Nanti semua yang di icon dia bisa dibaca gitu. Nah, setelah itu kalau kita mau buat launchernya itu ada package-nya. Pubdev icon launcher ya. Nah, pakai ini. Nah, oke. Nah, ini dari Flutter Community. Seperti ini. Nah, ini kita copy aja. Kita copy. Terus kita masuk lagi ke sini. Kita tambahkan di bawahnya si generative AI sini. Flutter Launcher Icon. Oke, nah setelah itu, nah ini ya seperti ini ya. Kita copy aja sini sampai sini. Nah, sampai sini aja. Yang web nggak perlu. Nah,
kita taruh di bagian bawah sini. Kalau nggak salah dia sejajar dengan dev ini. Nah, aset icons, icons PNG tadi kan, icon PNG. Oke, nah kalau sudah kita uh, lakukan perintah ini, flutter pub run flutter launcher icon di terminal teman-teman. Ke sini terminal, kita paste, kita enter. Oke. Nah, kalau udah jadi seperti ini, akhirnya harusnya udah jadi. Nah, kalau udah, kita tinggal running ulang ya. Coba kita running ulang. Kita tebak. Nanti di Android-nya itu sudah jadi, akhirnya udah berubah gitu. Udah selesai. Nah, kita coba cek ya sekarang di sini. Nah, ini ya nih, udah jadi. Gemini chat. Nah, ya kan? Tampilnya seperti ini. Gitu. Nah, jadi nggak terlalu ribet lah gitu sebenarnya untuk ganti. Jadi kadang kan kita kalau belajar Flutter tuh pengen cepet-cepet install di Android biar oh ini aku beneran bisa bikin aplikasi di Android gitu. Tapi kalau kita nggak apa itu buru-buru terus langsung install gitu, mau nunjukin ke temennya gitu. Kalau cuman icon Flutter terus title-nya atau labelnya itu masih nama project kan aneh gitu. Ini apaan gitu. Kalau gini kan lebih kayak real gitu. Wah, bisa bikin kayak gini ya gitu kan. Tunjukin ke temennya, tunjukin ke bosnya gitu kan. Ini bos saya udah bikin gitu kan. Nah, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita coba jadiin apps-nya ya. Nah, setelah itu di Android sini, kayaknya kalau kalau apps kita itu connect ke internet, kita harus kasih akses internet gitu. Nah, kita copy aja dari sini dari yang kalau debugging di sini itu otomatis dia secara default tuh udah dikasih ya untuk permissionnya Android permission internet. Nah, kalau kita mau build ke APK, kita harus pasang manual gitu, ditaruh di atasnya application sini. Nah, gini. Oke, jadi supaya apa itu dia dapat akses internet. Kalau enggak nanti apps-nya dibuka dia nggak connect ke internet selalu gagal pasti gitu. Login gagal atau gagal gitu. Nah, kalau sudah kita bisa di terminal sini kita kasih Flutter build APK. Nah, kalau build APK doang nanti dia size-nya agak besar gitu. Karena dari semua jenis apa arsitektur eh, si device handphone itu di build di situ. Cuman kebanyakan kan dia pakainya ARME EBI atau apa gitu. Nah, ini kita kalau pengen lebih ringkas apa itu lebih kecil size-nya itu kita bisa pakai main split per EB gini. Nah, nanti dia hasilnya akan lebih lebih hemat gitu. Bahkan hematnya bisa 3 kali lipatnya gitu. Kalau Flutterblade APK itu nanti APK-nya dia size-nya bisa sampai di itu tuh 50 mega gitu. Kalau split per MB mungkin bisa cuma 20 gitu. Gitu. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Nah, kalau sudah nanti saya coba upload ke Google Drive, nanti saya share ke teman-teman ya. Terus diinstal ya. Ini aman kok ini kok. Kan lihat ya, ini bukan aplikasi undangan ya, undangan APK bukan ya. Jadi aman gitu. Nah, ini kalau teman-teman wah kalau bukan buat aplikasi phishing-phishing kayak gini ya. Ya kayak gini-gini makanya kan apa itu tergantung niatnya orang bikin apps ya gitu kan. Kalau niatnya jelek ya teknologinya jadinya seperti itu gitu. Kalau niatnya baik ya bikin apps-apps yang berfaedah gitu kan, menolong orang kayak gitu. Karena ya itu dia bisa aja kayak di ikonnya di sini ganti icon undangan ya kan, icon BRI gitu kan. BRI Mobile gitu kan. Ya kan seperti itu. Diklik dia tampilannya tampilan BRI beneran kayak gitu. Ini lihat nih, dia cuma 6 mega gitu. Apakah cuma 6 mega? Saya coba upload ke Google Drive ya. Oke, ini saya.
upload. Kemarin projectnya ada di dokumen sini ya. Nah, di sini. Nah, dia letaknya ada di folder build, di folder app, terus ada di folder output, dia ada di folder Flutter APK. Nah, kita cari yang dia itu ini ArmyAB ya, ArmyAB ini. Oke, dia lagi upload. Oke, Mas Indra udah maghrib di sana ya? Di sini setengah jam lagi kayak maghrib kalau di sini. Di mana? Di Makassar apa di mana? Nah, ini saya coba share ya ke teman-teman ya. Saya share nanti di-install aja. Udah share anywhere ya. Share copy link. Oke, saya taruh di sini. Nah, ini kalau mau target SD-nya ke 35 gimana tuh, Mas? Yang Vilanian udah keluar kok ya? Kalau mau ganti targetnya itu ada di bagian sini ya, teman-teman. Di build nih, di Android apps build Gradle sini. Nah, ini di sini ada eh, compile SDK versionnya di sini. Nah, ini diganti aja nih compile SDK-nya. Kalau ini kan dia kayaknya eh, apa compile SDK version kayak tergantung yang di sini berapa gitu kan. Nah, ini bisa diganti kayak 34, 435 gitu. Kayak gitu. Rata 34 sih sekarang pakainya gitu. Nah, ini kalau minnya di sini gitu, minimum di SDK berapa? Ini kan untuk Android Pro. Biasanya sekarang di 22 apa 23. Gitu ada yang 19 tapi cuma tergantung kadang ada library yang nggak mau gitu minimumnya gitu SDK-nya. Di sini nih ya, di bagian sini. Nah, kalau mau rilis di Play Store itu settingnya juga di sini nanti, signingnya gitu, bataran rilis gitu. Nanti generate kayak apa itu, misalnya eh, App Store ya, apa sih, Store Kit apa lupa aku ya tuh, gitu. Store Kit-nya diklik dulu tuh jangan sampai hilang kayak gitu. Gimana ada yang udah nyoba? Ada yang udah nyoba apps-nya? Ini saya taruh di WhatsApp ya. Ini sebentar WhatsApp mana ya? Oh, aku close tadi. Ya, ini aplikasi itu. Nah, kita 2 hari udah bikin aplikasi nih kita ya. Aplikasi chat nih, walaupun ya namanya juga apa namanya gratisan ya kan, gratisan ya kan dan cepet gitu kan. Ya hasilnya ya sejadinya lah gitu ya. Bikin yang versi Pro mas, Wah, ya, versi. Ini aku lagi baca di grup nih versi Pro. Bikin versi Pro. Versi Pro mahal nanti pada ini pada nggak nggak join gitu. Kan niatnya biar biar nyebar sih ya teman. Makanya nanti saya bikinnya per bulan dan itu pun juga sudah cukup untuk dijadiin core project ya sebenarnya ya gitu. Jadi nanti bisa dikembangin lagi. Jadi ini fitur utamanya udah dibuat. Ini kita ngobrolin batch 18 ya. Jadi saya tuh lagi biasanya kalau di akhir bulan itu saya ada promo untuk batch selanjutnya gitu kan. Sekarang kan saya lagi running batch 17 itu yang bikin aplikasi tiketing wisata gitu. Pesertanya ada di 200-an lah, 200-an lebih gitu kan. Nah, ini bulan depan itu mau ada baru cuman masih masih ini masih rahasia gitu. Biasanya kan nanti dikasih tahu ketika rilis gitu, ketika udah mulai marketing kayak gitu. Nah, kemungkinan sih di minggu-minggu ini atau minggu depan gitu untuk apa itu rilisnya gitu. Nah, biasanya di awal itu ada kayak pre-sales gitu yang harganya lebih hemat lah di bawah 200 gitu. Nanti kalau udah lewat itu nanti harganya udah di atas 200 gitu. Itu udah full nanti ya kayak pertemuan 8 pertemuan atau 10 pertemuan dapat source code-nya gitu kan. Terus nanti ada tugasnya,
bisa ikut demo day gitu kan, bisa apa itu dapat sertifikat kalau demo day, dapat tadi MOOC juga gitu. Seumpama ikut Zoom dan di akhir Zoom itu ada apa namanya, ada kayak undiannya gitu ceritanya, kayak gitu. Nah, itu. Mas bikin boleh tuh usul saran full Flutter Verbis Google Map Mas bisa tracking gitu. Iya itu di FS 18 nanti kita ada trackingnya ya teman-teman ya. Ada live tracking kayak GoFood gitu. Kita rencananya sih mau bikin-bikin mirip-mirip pengantaran gitu sih, ke delivery. Soalnya dari udah lama banyak yang request dan saya belum sempat bikin ini karena agak agak rumit gitu kan. Cuman ternyata saya pikir kayaknya sekarang udah oke deh gitu. Kayak dulu kan kayak kayak masih di base 7, 8, 9 kan saya juga masih meraba-raba gitu kan ceritanya. Kalau sekarang bikinin seperti itu kayaknya udah bisa gitu. Kayak gitu. Mas kalau untuk pribadi nggak perlu diupload ke Play Store nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa gitu. Kalau APK kan nggak perlu diupload bisa langsung tinggal install aja ya di handphone gitu. Enaknya gitu. Kalau kalau di iPhone nggak bisa kayak gitu. Enaknya gitu. Makanya kan kalau di Android ya teman bikin terus ganti icon, ganti nama, kasih akses internet ya kan, dibuat jadi APK kasih temennya ini aku udah bikin nih, udah bikin kan seru ya kan kita ada rasa percaya diri gitu. Kayak gitu. Apalagi gurunya, dosennya lihat kita. Apalagi sekarang kadang anak SMP sudah bikin aplikasi, masuk berita gitu. Ya sebenarnya bikin-bikin kayak gini gitu kan. Masuk kok masuk ini mas kayak gitu kan. Seru. Nah kalau di siapa tahu di apa itu jadi nilai tambah gitu kan. Nilai tambah dapat beasiswa dan lain-lain kan kenapa enggak gitu baratnya. Gitu. Iya, santai sih, aman gitu. Kalau saya bikin bikin apa tuh event juga kalau mau join ayo enggak juga nggak apa-apa gitu santai gitu. Dan saya juga event-event seperti ini senangnya tadi ya apa bisa kumpul, bisa rame dan kenapa dibuatin event ya supaya terarah gitu ya, terarah ada apa itu ada temanya, ada awalnya, ada akhirnya gitu. Ya kan jadi nggak ngambang atau nggak ngasal gitu. Kadang kalau ayo kumpul 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 ya kadang ada yang join ada yang enggak gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi akhirnya tahu oh persebaran persebaran teh atau persebaran orang yang tertarik ke Flutter tuh berapa dari mana aja gitu ada statistiknya. Itu ya teman-teman untuk eventnya dan sudah jadi secara templatenya juga saya udah share. Nanti appsnya saya share juga. Nih saya coba push ya nih. Sebentar saya buatin GitHub-nya. Wait. GitHub juga gitu tuh, GitHub. Kalau udah GitHub list kan ada kelihatan yang private-private gitu ya. Soalnya di grup di FIC juga kadang kelihatan gitu saya potong gitu. Saya kasih nama apa kemarin ya? Flutter Gemini chat gitu ya. Nah, ini saya akan upload di sini. Saya copy, terus atau kemarin udah aku push ya? Bentar. Git remote. Oh, belum ada ya? Nah, Git init, git remote at origin. Oke, terus saya add semua. Ini apa ini? Event CWB, Google Generative AI, Flutter. Oke, saya commit, saya push. Nah, udah ya, udah. Nah, ini saya ntar udah masuk ya, udah masuk ke sini, teman-teman bisa
Bisa full, bisa di-clone ya teman-teman ya. Wah, iya ini apa? Masih pakai ini ya akun ini ku ya. Jangan pakai ya. Jangan pakai. Notifikasinya masuk ke saya kalau ada apa-apa gitu. Udah ya, udah saya ganti. Bentar. Sudah ya, sudah saya hapus ya, teman-teman. Oke gitu ya teman-teman untuk free event Flutter Google AI ya kan yang saya buat alhamdulillah udah selesai. Apa materinya dari kemarin udah saya share, terus template untuk apps-nya saya share, terus hasil akhirnya juga saya share juga. Untuk videonya mungkin hari ini atau besok saya upload gitu. Untuk yang pertama sebenarnya udah aku upload, tinggal edit-edit aja untuk bannernya. Terus yang pertemuan ini mungkin nanti malam saya juga upload. Nah, besok mungkin sudah ada di LMS dan saya share juga di grup seperti itu. Kalau ada problem teman-teman bisa tanya di grup, sharing-sharing aja, saling support aja, nggak harus saya yang jawab. Teman-teman kalau bisa jawab dibantu teman-temannya seperti itu. Karena kalau kita bantu, insya Allah kita akan ada yang bantu gitu. Entah dengan cara yang seperti apa, nanti ada yang bantulah seperti itu. Eh, dari saya cukup, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup pertemuan hari ini dan alhamdulillah eventnya selesai. Dengan ini saya tutup eventnya. Terima kasih, sampai ketemu di event-event selanjutnya dan nanti saya juga akan share-share event selanjutnya di grup juga dan semoga bermanfaat. Salam sukses semuanya. Tetap semangat. Dari saya cukup. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.